Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semuanya? Di mana saja Anda berada tentunya ya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasan kita, topik kita tentang faktorial dengan dasar rancangan acak kelompok atau RAK ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pola faktorial dengan rancangan dasar acak lengkap ya. Kita lanjutkan. Nah, kapan digunakan pola faktorial dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok ini? Yaitu jika perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor. Itu lebih besar atau sama dengan 2 faktor. Kemudian faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang ya. Dia bersilangan, nanti ada kombinasinya. Kemudian kondisi lingkungan yang dihadapi tidak homogen, jadi materinya atau lingkungannya tidak homogen. Sumber ketidakhomogenan dapat dihomogenkan dengan sistem blok atau dalam satu arah. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada beberapa materi, percobaan, atau lingkungan yang tidak bisa kita dapatkan secara homogen. Kita tetap harus penelitian. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, demikian juga kalau misalnya 2 faktor, tetap rancangan dasarnya adalah rancangan acak kelompok. Ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan materi yang homogen. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya, perlakuan kita akan melakukan percobaan dengan perlakuan varietas ya. Kemudian dengan dosis pupuk N ya. Jadi ada 2 faktor nih. Yang faktor pertama itu varietas, faktor kedua itu dosis pupuk ya. Berarti 3 kali 4 misalnya untuk varietasnya 3, kemudian dosis pupuknya 4 level, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Varietasnya V1, V2, V3 ya. Kemudian dosis pupuknya N0, ini sebagai kontrol ya, tidak dikasih pupuk atau 0% pupuknya. Kemudian N1, N2, N3. Nah, kita ulang 3 kali. Nah, kondisi lahan tidak rata, tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu. Ini biasanya kalau misalnya ada sawahnya kita ada terasering seperti di Bali atau subak ya, subak di Bali. Oleh karena itu perlu dibentuk 3 kelompok lahan yang relatif homogen. Misalnya skema lahannya sebagai berikut, seperti ini ya. Ada teras-teras seperti ini. Maka kita harus lakukan pola faktorial dengan rancangan acak kelompok. Nah, bagaimana pengacakannya? Ya, kita akan lakukan pengacakan untuk memilih kelompok, kemudian dilakukan langkah-langkah berikut untuk menentukan posisi perlakuan. Misalnya beri nomor setiap kombinasi perlakuan 1 sampai 12 ya. Ini ada 1 misalnya kombinasinya V1 N0. Yang kedua V1 N1, yang ketiga V1 N2, yang keempat V1 N3. Juga yang kelima V2 N0, yang keenam V2 N1, yang ketujuh V2 N2, yang kedelapan V2 N3. Kemudian yang ke-9 V3 N0, yang ke-10 V3 N1, yang ke-11 V3 N2, yang ke-12 V3 N3. Kemudian kita beri nomor petak lahan pada kelompok terpilih 1 sampai 12.
Kemudian kita acak, pilihlah bilangan acak 3 digit ya, bisa menggunakan ini ya, apa namanya, bantuan daftar ini untuk random ya, untuk acak, atau bisa menggunakan kalkulator, atau bisa kita acak dengan kita kocok ya, sebanyak 12 bilangan, kemudian petakan nomor perlakuan 1 sampai 12. Peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. Kemudian petakanlah perlakuan-perlakuan pada unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringkat bilangan acak. Nah, ini adalah contohnya ya. Ingat ya, kalau dibandingkan dengan pola faktorial LAL itu berbeda. Kita mengacaknya itu adalah pada kelompok atau blok ya. Blok atau kelompok itu sama. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini juga ya. Kemudian acaknya itu adalah per kelompok ya, sesuai dengan RAK karena rancangan dasarnya adalah rancangan kelompok ya. Kemudian blok kedua juga diacak lagi ya, per kelompok juga. Ini juga per kelompok atau per blok juga. Blok, kelompok itu sama ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Model matematik ya, atau model linear aditifnya Y, IJK sama dengan U, alfa I, beta J, plus alfa beta IJ ya. Selanjutnya theta, epsilon, EJK ya. Di mana YIJK nilai pengamatan pada faktor A, taraf KI, faktor KB, taraf KJ, dan faktor kelompok ke K. Ini mu, alfa I, beta I adalah komponen aditif dari dataan, pengaruh utama faktor A, dan pengaruh utama faktor B. Kemudian alfa beta IJ itu komponen interaksi ya, antara A dan faktor B ya. Kemudian ini pengaruh adiktif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan atau bersifat aditif. Kemudian selanjutnya epsilon IJK pengaruh acak menyebar normal 0 ya, theta epsilon kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Hipotesisnya pengaruh utama A H0 alfa 1 sama dengan dot sama dengan alfa A sama dengan 0. Faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1 I, di mana alfa I tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B, H0 sama dengan beta 1 sama dengan dot beta B sama dengan 0. Faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J, di mana beta J tidak sama dengan 0 ya. Pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B, di mana H0 ya, alfa beta 11 sama dengan alfa beta 212 sama dengan dot beta alfa ya. AB sama dengan 0. Interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Di mana H1 paling sedikit ada sepasang IJ, di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Kemudian pengaruh pengelompokan ya, H0 sama dengan theta 1 sama dengan dot theta 1 sama dengan 0. Di mana blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K, di mana theta K tidak sama dengan 0. Ya. Oke, kita lanjutkan. Struktur tabel sidik ragamnya. Nah, seperti ini sama ya. Ini sumber keragamannya. Ini ada perlakuan A ya, atau faktor A dan faktor B ya. Kemudian interaksi, ini ada blok, ya, ada galat, ada total. Ya. Derajat bebas, A-1, B-1, ya, A dikurangi 1, B dikurangi 1. Ini bloknya R-1, jadi blok ini sama dengan
ulangan atau kelompok ya, kelompok R-1, kemudian derajat bebas galat AB-1 dikurangi R-1. Kemudian derajat bebas total ADR-1. Sedangkan jumlah kuadrat nanti Anda cari ya, jumlah kuadrat seperti biasa, jumlah kuadrat A, faktor A, jumlah kuadrat faktor B, ini interaksinya, jumlah kuadrat AB, kemudian jumlah kuadrat KK, ya, blok, ya, atau kelompok, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Kuadrat tengah ini diambil ya, kalau misalnya kita sederhanakan, ini adalah dibagi dengan nilai yang derajat bebas didapatkan kuadrat tengah A, kuadrat tengah B, kuadrat tengah interaksi AB, kuadrat tengah K, kelompok atau blok, kuadrat tengah galat. Kemudian F hitungnya ini ya, nilai KTA dibagi KTG. Semuanya pembaginya atau penyebutnya adalah kuadrat galat ya. KTB dibagi dengan kuadrat tengah galat, KTAB dibagi dengan kuadrat tengah galat juga, KTK dibagi kuadrat tengah kuadrat tengah galat juga. Ini ada salah ininya ya, maaf, ini ada salah notasi ya. Tetap pembaginya adalah ini ya. Oke. Kemudian kriteria pengambilan keputusan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf alfa misalnya 0,05 atau 0,01 ya. Oke. Langkah perhitungan sekarang ya, seperti biasa jumlah kuadrat ini ya. Dimulai kita menghitung dari faktor koreksi FK Y dot atau Y total dikuadratkan dibagi A, B, R ya. Kemudian jika T ini langsung saja sigma YIJ dikuadratkan min faktor koreksi. Jika A ini ya sigma Y I dot kuadrat dibagi dengan BR min FK. Jika B ya, faktor B ini adalah sigma Y dot J dikuadratkan dibagi AR min FK. Jika AB atau interaksi ini bisa dikurangi atau ini ya, seperti ini ya, jika interaksinya. Atau jika AB sama dengan JKP dikurangi JKA dikurangi JKB ya. Maksudnya ini tinggal mengurangi saja kalau misalnya Anda sudah ini dapatkan ya jumlah kuadratnya. Kemudian JKP ya adalah sama dengan sigma YIJ dot dikuadratkan dibagi R min FK ya. Kemudian berikutnya JKK ini sigma Y dot K kuadrat min FK dibagi dengan AB. Ini maaf, sorry, ini dibagi dulu ya, ini dibagi baru dikurangi FK. Jadi sigma Y dot K kuadrat dibagi AB dikurangi FK. Lalu jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat T ya, total dikurangi JK jumlah kuadrat P, kemudian dikurangi dengan JKK. Nah, ini semuanya sudah bisa kita lakukan asal Anda sudah dapat datanya. Nah, sekarang contoh pada penyelesaian suatu soal ya. Kalau misalnya seorang peneliti mengkombinasikan penambahan seng. Ya, seng itu ya seng ya. Bisa ZnCl2 atau Zn sulfat dan lain-lain sesuai dengan yang ada yang akan dilakukan percobaan ya perlakuannya. Jadi seorang peneliti mengkombinasikan penambahan seng Zn dengan minyak ikan, biasanya minyak ikan lembu ke dalam pakan sapi untuk mempengaruhi pertumbuhan atau pertambahan berat badannya. Yang kita ukur itu adalah pertambahan bobot badannya dalam kilogram per ekor per hari. Kemudian kombinasi perlakuan yang dicobakan sebanyak 12 ya. Ini perlakuannya faktor pertama SS sama dengan 0, 25, 50 dan 75 ya. Sedangkan yang faktor B-nya ya, faktor kedua SM sama dengan 0,0,
1,5 dan 3,0. Di mana setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok karena pengulangan perlakuan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Kemudian datanya diperoleh seperti yang terlihat dalam tabulasi berikut ya. Ini data pertambahan bobot badannya. Ini adalah sengnya ya, mulai dari levelnya 0, kemudian 25 ppm ya. Biasanya ini 50, ada 75. Ini blok ya, bloknya. Ini blok 1, blok 2, blok 3. Atau diulang 3 kali ini kan. Ulangan itu sama dengan blok atau kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini minyak ikannya. Ini adalah dosis minyak ikannya 0, 1,5 sama 3. Ini adalah datanya. Ini penting ya. Kalau melakukan sesuatu itu harus kita melakukan tabulasi data. Kemudian langkah perhitungan, ini nanti tolong dihitung sesuai dengan ini ya. Dikoreksi, Anda coba menggunakan ini rumusnya. Anda telusuri, nilainya sudah ada, tinggal cross check. Y dot dot sama dengan 27,4560. Faktor koreksinya 20,9398 ya. Kemudian faktor jumlah kuadrat total 0,6733. JKSS 0,2913 ya. Kemudian JKSM 0,1292. JK interaksinya ini SS kali SM ini 0,1532. Nanti tolong ya, bukan ini untuk latihan, Anda harus melakukan. Jika blok 0,0058265. Jadi tinggal memasukkan ke rumusnya, kemudian nilainya ini ya. JKG-nya 0,0937. Nah, rekap total perlakuan ini ya. Total perlakuan ini kan seperti kemarin ada total perlakuan ya. Jadi ada di rekap ini sudah dicoba, nanti Anda hitung ya. Ini ada rekap. Nah, kemudian rekap bloknya ini seperti ini ya, total blok ini. Jadi ada rekap total perlakuan ya, sama rekap blok ya, ke blok atau ke kelompok. Tinggal sebetulnya Anda menjumlahkan aja ya. Oke, kita lanjutkan. Maka tabel sidik ragamnya adalah sebagai berikut ya. DB ya, derajat bebasnya untuk blok 2, ini faktor yang SS ini ada 3, derajat bebasnya, SM-nya 2, interaksi 6 ya, derajat bebasnya, kemudian galatnya 22, totalnya 35. Jadi jumlah kuadratnya ini dihitung ya, hasil perhitungan di atas dimasukkan ke sini. Setelah itu kuadrat tengah ini adalah ini nilai jumlah kuadrat dibagi 2, dibagi derajat bebasnya, hasilnya ini. Ini juga jumlah kuadrat dibagi dengan 3, hasilnya ini. Kemudian ini jumlah kuadrat ini dibagi dengan 2, hasilnya ini. Kemudian ini ya dibagi derajat bebas yang ini, hasilnya 0,0255. Kemudian untuk galat 0,0937 ini dibagi dengan 22, hasilnya 0,0043. Oke. Sekarang F hitungnya adalah kita membagi ini nilai kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah galat, hasilnya ini. Nilai ini, SS ini ya, kuadrat tengahnya dibagi dengan nilai ini, kuadrat tengah galat. Dan seterusnya ini juga dibagi dengan ini, dapat ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Nah, dari hasil perhitungan ini hampir semuanya signifikan dan sangat signifikan. Kalau dibandingkan nanti lihat di tabel ya, untuk menghitung F tabelnya, Anda kemarin kita sudah ajarkan bisa dipakai itunya ya, nilai yang terdahulu itu. Ya, oke, tabel sidik ragamnya. Jadi itu. Nah, kita lanjutkan berikutnya kita praktikum ya. Kita praktikum
pada percobaan yang lalu, faktorial dengan rancangan dasar, rancangan acak lengkap. Oke, jadi kita mulai saja, kita refreshing dulu. Kapan digunakan? Bapak untuk refreshing Anda saja ya. Perlakuan dicoba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor di atas dua faktor atau sama dengan dua faktor. Faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang. Ingat ya. Kondisi lingkungan yang dihadapi homogen. Ingat nih catatan, salah satu ciri daripada faktorial RAL ini adalah materinya harus homogen atau lingkungannya homogen, atau dapat juga dikatakan serba sama. Contoh misalnya ini ya. Ini dicontohkan penelitian tentang produksi 3 varietas. Ini sebetulnya sudah kita sampaikan. V1, V2, V3 dan diberikan 4 dosis pupuk N, N0, N1, N2, N3. Dengan demikian banyaknya perlakuan dicobakan adalah sebanyak 3 kali 4 sama dengan 12. Kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi varietas pupuk yang ditanam pada petak lahan berukuran 2 meter dan kali 3 meter. Dan diulang sebanyak 3 kali. Banyaknya petak percobaan digunakan adalah 12 kali 3 sama dengan 36 unit percobaan. Seluruh petak lahan yang digunakan dapat dianggap seragam. Kemudian ini kombinasinya. Ya. Ini praktikumnya nanti Anda harus lakukan sampai di sini. Ini sama ya. Anda tulis seperti ini. Nanti ini adalah untuk membuat layout percobaan. Nah, yang harus dilakukan oleh Anda dan pasti berbeda setiap orang itu adalah nanti kalau kita melakukan pengacakan. Misalnya beri nomor setiap kombinasi perlakuan ini 1, 12 ya. Kemudian beri nomor petak lahan digunakan 1 sampai 36 ini sama juga ya. Pilih bilangan acak 3 digit sebanyak 36 bilangan, kemudian petakan nomor perlakuan 1 sampai 12 diulang 3 kali sampai ke 36. Bilangan terpetakan, peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. Kemudian petakanlah perlakuan-perlakuan pada bagian petak lahan sesuai dengan peringkat bilangan acak. Nah, ini maksud Bapak yang Anda praktikum ini adalah seperti ini. Anda bikin ini sebanyak 36, kemudian Anda melakukan pengacakan ini. Nah, yakinlah bahwa di antara Anda tidak akan sama. Karena misalnya Anda merandom semua. Ya, ini contoh saja Bapak sudah isi ya. Tetapi Anda mengisi ini pasti berbeda kombinasinya. Dan harus dilakukan dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke ya, ini salah satu praktikum pertama itu adalah membuat tata letak percobaan pada pola faktorial dengan rancangan dasar RAL ya, rancangan acak lengkap ya. Ini nanti. Oke, ini yang harus dilakukan. Anda boleh ketik ini ya. Diketik saja biar enak nanti dikirim ke Google Classroom-nya. Kemudian model linear aditifnya seperti ini, tidak usah Bapak jelaskan lagi. Kemudian tabel sidik ragamnya nanti Anda buat seperti ini ya. Kriteria pengambilan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf yang nyata alfa baik 0,05 ataupun 0,01. Ini nanti jumlah kuadratnya Anda menghitungnya menggunakan rumus ini ya. Kemudian soal yang dikerjakan ini ya. Misalnya di sini balai karantina ingin mengetahui pengaruh pemberian fumigasi ya. Fumigasi dengan berbagai dosis 0, 16, 32, 48, 62 gram per meter persegi. Dengan lama fumigasi yang berbeda 2 dan 4 jam terhadap daya kecambah benih tomat. Ya, kita akan melakukan fumigasi pada benih tomat. Metode pengecambahan yang digunakan adalah growing on test. Unit percobaan yang digunakan diasumsikan homogen. Ingat ini ya, karena unit percobaannya homogen maka kita bisa menggunakan RAL rancangan dasarnya. Polanya faktorial, rancangan dasarnya adalah RAL. Datanya diperoleh sebagai berikut. Nih datanya.
Ini tabulasi datanya ya. Daya kecambah atau persentase daya kecambah benih tomat pada berbagai dosis fumigan metil bromide CH3Br selama 2 jam dan 4 jam. Ini ya, pertama faktor pertama lama fumigasinya 2 sama 4 jam. Ulangannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah tabulasi data yang harus dilakukan. Bapak sudah pandu, ini datanya, sudah ada rata-ratanya, sudah dihitung. Tinggal Anda mencari ini faktor koreksinya, kemudian jumlah kuadrat. Ini sudah Bapak masukkan semua nilainya, ya. Oke, kita masukkan semuanya. Nah, ini yang harus dicari langkah perhitungan. Ini sudah Bapak isi ya. Sudah diisi misalnya faktor koreksinya ini adalah 66,07 kuadrat kali 30. Ini totalnya ini. Ya, faktor koreksinya. Bagaimana mencarinya ya? JKT-nya ini nanti JKP-nya ini ya. JKD-nya, JKL tinggal mengisi. Setelah sudah diisi, baru masukkan ke analisis sidik ragamnya. Ini isi yang ada titik-titiknya ini semua. Ya, oke, mudah kan? Ya, tinggal Anda menelusuri ya apa yang dilakukan. Insya Allah Anda pasti bisa, asal Anda mau belajar. Ya, oke. Sekian dulu. Terima kasih. Tetap bersemangat ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.